Nabi itu susah nemuinnya. Ya. Kalaupun ada, susah memastikan itu benar atau tidak. Terus apa yang harus kita punya? Cinta Nabi. Ya, kalau cinta Nabi semuanya dapat. Anta ma'aman ahbabta. Jadi Abu Zar nanya, wahai Rasulullah, nanti engkau kalau masuk surga, engkau masuk ke tingkat yang tinggi. Kami di mana? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama yang kamu cintai. Wah, ada-adanya nggak fokus lagi nih, ya. Halo, mau cerita lagi nggak? Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berisik. Halo, halo. Ya, tapi besok-besok jangan dilarang Pak ya, biarin aja begini. Tapi cari penceramah yang bisa menguasain mereka Pak. Siap dengerin lagi cerita berikut? Beneran? Kalau enggak udahan nih. Baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, ketika apa? Hijrah. Beliau itu kehabisan air minum. Nggak ada lagi makanan. Di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, beliau bertemu seorang ibu pengembala domba. Pengembala apa? Ada kambing, ada domba. Lalu Nabi melihat ada seekor kambing kurus kering. Kurus apa? Nggak ada yang kurus kan ini? Banyak makan sih tuh, pisangnya udah habis tuh, duren habis. Terus Nabi bilang apa? Wahai ibunda, izinkan aku untuk memerah susu dari kambing kurus itu. Apa kata mak-mak yang tadi? Ambil aja, gua nggak butuh. Jadi Nabi Muhammad kaget, dia nggak butuh, emang nggak butuh. Kenapa? Kambingnya sakit-sakitan, kurus kering. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pijit-pijit, dipijitin dulu sama Rasulullah itu kambing, dielus-elus. Ya ini adik-adik ini kalau ketemu kucing disiram pakai air panas ya? Enggak kan? Dipukul nggak? Nggak boleh, harus disayang. Udah pernah ngembala kambing belum? Belum. Jadi kambing hitam udah? Gak tahu kambing hitam ya? Ntar kalau udah gede kalian tahu kambing hitam itu apa ya? Ya bukan kambing hitam. Terus Rasulullah setelah mengurut-urut memijit-mijit kambing, dielus-elus, disayang-sayang. Terus Nabi ambil bagian susunya. Nabi urut juga, diurut. Tiba-tiba keluarlah air susu deras. Di bawahnya sudah nampung banyak bejana. Bejana itu kayak apa ya? Panci ya. Penuh itu. Nabi minum. Diurut lagi oleh Nabi. Keluar lagi penuh, dikasih ke Abu Bakar. Kenyang mereka berdua. Inilah sejarahnya. Kalau sudah minum susu, sebenarnya kita nggak perlu makan nasi. Bapak ini kalau minum susu pasti nggak lapar, benar nggak? Tapi orang Indonesia ini nggak tahu, suka bener sama nasi. Kalau nggak makan nasi kayaknya nggak makan, ya. Jadi kalau yang sudah punya kebiasaan minum susu kambing pagi, nggak usah makan nasi Pak. Mau ngamalin, insya Allah sehat, ya. Insya Allah orang sakit paru-paru batuk cepat sehat tuh. Insya Allah. Tapi yang murni ya, bukan yang bubuk. Kalau bubuk saya nggak ngerti. Tanya dulu sama ahlinya. Si ibu-ibu tadi heran. Ini makhluk apa nih? Kenapa dia bisa bikin kambing yang tadinya kurus kering berpenyakit, sekarang kuat bisa mengeluarkan air susu. Mungkin nggak kambing kurus bisa ngeluarin air susu? Nggak mungkin. Terus air susunya dari mana? Nah itu Nabi atraksi tuh. Jadi Nabi itu suka menunjukkan hal begitu. Diizinkan oleh Allah. Di sorga ada 4 sungai. Hafalin. 1 sungai air mineral. 2 sungai air madu.
3 sungai air susu, 4 sungai air khamar tua. Jadi yang minum tua nih, yang narkobaan waktu di dunia nggak tobat, nanti tidak boleh minum khamar yang ada di sana. Nggak boleh nyabu di surga. Tapi kalau yang nggak nyabu di sini atau tobat, insya Allah di sana nanti puas-puasin deh nyabu. Ya, serius boleh ntar di sono. Di sono ntar apa aja boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Lahum ma yasha'un. Mereka boleh lakukan apa saja yang mereka mau. Ya. Nabi pegang kunci surga. Siapa yang megang kunci surga? Nabi Adam. Ada berapa nabi yang kalian tahu yang kecil-kecil? 25, itu dikit. Coba ingat-ingat. Jumlah nabi 124.000. Berapa? 124.000. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka minta bantuan Nabi baru dibukakan pintu sorga. Maka Nabi Muhammad boleh keluar masuk sorga kapan saja. Jadi waktu Nabi memerah si domba, itu air susunya dari mana? Itu dari sorga dialirin itu. Karena gak mungkin si dombanya, dia gak ada susunya dia. Begitulah ajaibnya Rasulullah. Karena tangan Nabi ini megang surga. Tinggal dialirin aja tuh. Kurang percaya? Ini kalau masih kurang percaya. Lagi sedang tidak ada air minum saat perang. Apa kata Nabi? Ya sudah, kalian punya berapa air, 1 tetes taruh di sini. Akhirnya ada 1 gayung. Nabi taruh tangannya di atas. Coba lihat berapa lubangnya. 1, 2, 3. Benar? Ya, 1, 2, 3, 4. Benar gak? Paham? Dari situlah Rasulullah mengeluarkan air. Cuma atraksinya pakai dom. Saat tidak ada air minum, ada 700 orang. Bahkan di riwayat kedua 1000-an orang. Di riwayat ketiga 3000-an orang. Di riwayat lain 10.000 orang. Mereka kehabisan air. Lalu Nabi keluar, buka tangannya begini. Keluarlah air memancar. Lengkap tuh airnya. Ada air mineral. Ada air apa aja di situ tuh. Jadi ketika beliau atraksi begitu, sebenarnya keluarnya dari mana? Itu yang gak dipahami orang. Ya, kebanyakan kita gak paham bahwa sebenarnya itu keluar dari tangan Rasulullah SAW secara gaib. Ya, gak kelihatan sama orang. Sesekali Nabi zahirkan, terlihat 10.000 orang itu bisa minum air dari tangan Nabi SAW. Bahkan mereka mandi-mandi. Dari mana coba airnya? Di badan Nabi ada gak air itu? Gak ada. Caranya Nabi koneksi dulu sama air surga. Dahsyat ya. Dahsyat Rasulullah SAW. Ya. Dan air itu lebih mulia daripada air Zam-Zam. Kenapa? Karena langsung keluar dari tangan orang paling mulia. Kalau Zam-Zam keluar karena hentakan kaki Nabi Ismail. Lebih mulia mana Nabi Ismail atau Nabi Muhammad? Air itulah nanti yang ada di Al-Haud, telaga Nabi yang ada di surga. Ada 4 ya tadi. Benar 4 Pak, rongganya 5. Ada yang celah tangannya 5. Itu bukan manusia kali ya. Baik. Lalu dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini pernah datang ke suatu kaum. Sampai di situ tiba-tiba ada seorang ibu-ibu bawa anaknya. Apa kata ibu-ibunya? Wahai Rasulullah, anakku diganggu jin 3 kali sehari semalam. Nih perhatiin yang suka ruqyah nih.
Perhatiin. Tahu ruqyah nggak? Kamu tahu ruqyah nggak? Apa ruqyah? Nggak tahu? Tahu ruqyah nggak? Nggak tahu? Ruqyah itu kalau ada orang kesurupan, terus dibacain sesuatu. Itu namanya Pernah ngeliat orang kesurupan nggak? Gitu ya. Ya bener. Terus dibacain ruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab artinya doa dan jampi-jampi. Apa artinya? Nabi waktu beliau sedang jalan-jalan di suatu kampung, tiba-tiba seorang ibu bawa anaknya. Anaknya ini suka diganggu oleh setan. Diganggu kesurupan jin 3 kali sehari semalam. Apa kata Nabi? Nabi pegang itu anak, ditepuk dada anaknya. Nabi nggak baca ayat, nggak baca hadis, nggak baca bismillah. Karena beliaulah Al-Quran, beliaulah bismillah itu, beliaulah doa itu. Jadi nggak perlu baca apa-apa. Beliau cuma ngomong, ikhsa ya aduwallah. Musuh Allah, keluar. Ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Langsung kabur jinnya. Coba, merbot masjid bisa ngomong itu gak? Jin keluar. Saya yang azan di masjid. Kalau bapak ngomong gitu dia kabur pak. Cobain aja ntar kalau gak percaya. Tapi kalau bapak bilang, saya merbot masjid, belum tentu dia. Merbot artinya apa ya? Mengong juga jinnya tuh. Dulu waktu Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali. Imam siapa? Dia lagi sibuk kerja, tiba-tiba ada bapak-bapak terburu-buru lari. Wahai Imam Ahmad, tolong bantu aku, ruqyah putriku kesurupan. Kenapa putrinya? Kesurupan. Imam Ahmad lagi sibuk, beliau sedang memakai sendal. Terus bilang, nih sendal saya, coba diapain namanya itu kepalanya? Dipukulin ke kepala anakmu, tapi jangan keras-keras. Ya apa namanya? Ya gitu deh ya, dipukulin. Akhirnya dibawalah tuh sendal. Sampailah di rumah. Anaknya lagi kesurupan. Matanya kebolak-balik. Diginin doang, teng. Wassalam. Jadi Nabi itu suka jalan-jalan ya. Lalu Nabi Muhammad SAW di suatu hari mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id, nanti kalau selesai sholat kamu jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Terus ngapain? Kalau selesai sholat kamu temui dulu aku. Walhasil selesai sholat dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Gituin temannya, gitu ya. Kita ceritanya nyampe di mana tadi? Nabi Muhammad ngapain? Ada yang ingat gak? Ada yang ingat gak Pak? Saya juga lupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Nabi Muhammad? Juga lupa Pak? Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika cerita tadi perempuan yang bawa anak, ya, anak itu kesurupan, beliau tidak bacakan ayat. Saya mau sampaikan kepada peruqyah, kuatkan status dirimu sebagai pewaris Rasulullah, nanti meruqyahnya nggak perlu pakai ayat. Nah, ini yang lupa saya sampaikan tadi. Jadi kalau meruqyah, tepuk aja nyebut nama Allah. Lalu katakan saya adalah pewaris Rasulullah. Kabur deh itu Pak. Tapi bener gak situ pewaris Rasulullah? Kalau enggak malu-maluin.
Tapi kalau baca-baca ayat doang, siapa tahu yang kesurupan lebih banyak baca ayatnya daripada kita, ya enggak? Nah, baru kita pindah ke kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Nabi ke Abu Sa'id? Kalau kamu nanti selesai sholat, temui aku. Selesai sholat dia temui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi ajarkan? Nabi mengajarkan surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah sudah Nabi ajarkan untuk sholat. Berarti Al-Fatihah yang ini berbeda. Oleh ulama lain, mereka menjelaskan tapi bukan dari hadis. Itu diajarkan cara Fatihah dengan cara teknik bernafas. Cuma saya nggak boleh kasih tahu di sini. Ya, ada caranya. Setelah diajarkan itu, Abu Sa'id ternyata dapat tugas. Dia dapat tugas keluar kota. Sampai di luar kota, di tengah perjalanan air habis, makanan juga habis. Sama-sama habis. Kalau habis kita minta tolong orang enggak? Duit enggak ada. Jadi sahabat dulu itu susah sekali ya, duit enggak ada, mau beli apa enggak bisa. Maka beliau Abu Sa'id mengatakan, kami kemudian mendatangi suatu desa dan minta dijamu. Minta diapain? Dijamu. Jadi enggak kayak kita sekarang nih, makanan banyak, duren banyak, apalagi tuh. Nih yang berkah bukan aja yang jualan kambing, tapi yang jualan buah, terutama duren ya. Lalu Nabi SAW ya, diingat oleh Abu Sa'id pernah mengajarkan sesuatu. Diingat-ingat sama dia. Sembari dia mengingat, dia datang kepada satu kaum. Apa kata mereka ini, Abu Sa'id dan teman-temannya? Tolong jamu kami. Kami adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijamu enggak? Enggak. Akhirnya sahabat-sahabat pergi kecewa, perutnya lapar. Jadi adik-adik ini jarang latihan lapar. Sahabat-sahabat Rasulullah dulu sering latihan lapar. Karena mereka sudah sering lapar, ditolak pun mereka tidak kecewa. Tapi mereka teruskan perjalanan. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang berkuda cepat mengejar mereka. Ternyata yang berkuda itu utusan dari kepala kaum, kepala suku yang tadi menolak para sahabat Rasulullah untuk dikasih makan. Apa kata si yang berkuda? Wahai sahabat Rasulullah, hal minkum min raqin? Adakah yang mampu meruqyah? Adakah yang mampu meruqyah? Semua sahabat diam kecuali Abu Sa'id. Apa kata Abu Sa'id? Saya bisa. Nah, inilah yang beliau ingat-ingat tadi. Beliau diajarkan baca surat Al-Fatihah dengan cara tertentu. Tapi Abu Sa'id ngomong, karena kalian barusan pernah menolak kami buat sebuah syarat. Kalau tuanmu, bosmu, ketua sukumu, kepala desamu sembuh, bayar mahar 40 domba. Apa kata si utusan? Siap. Yang penting kepala desa kami, kepala suku kami sembuh. Maka mereka bergeraklah datang ke sana. Sampai di situ Abu Sa'id, komat kami, ulang lagi, 3 kali Pak. Yang pertama ternyata si ketua habis digigit sama kalajengking. Yang pertama menghancurkan bisanya, yang kedua mengobati, yang ketiga menutrisi. Cok 3 kali. Mirip-mirip kayak pengobatan sekarang. Ya, cuma ini pakai ludah. Ada yang begituin, Pak? Atau ada yang praktisi? Wah, tambah mantap nih habis dengar hadis ini nih. Ya. Sembuhlah seketika siapa? Kepala suku. Tadi belagu banget nolak-nolak. Sekarang cium-cium tangan dia. Ya udah dibawa nih 40 domba. Tapi Abu Sa'id bingung. Apakah boleh
makan upah dari meruqyah. Maka beliau bilang kepada sahabat, walaupun perut kita lapar, kita nggak boleh makan ini. Saya khawatir ini haram. Jadi beliau lakukan sesuatu yang belum Nabi ajarkan. Ini bukti bahwa boleh mengembangkan satu amalan selama ada dalil umumnya. Itu dalilnya tuh. Tapi konfirmasi kepada orang alim nanti. Dibawalah semua domba itu ke hadapan Nabi. Apa kata Abu Sa'id? Wahai Rasulullah, tadi aku meruqyah dengan surat Al-Fatihah dan dia sembuh. Bolehkah kami memakan dombanya? Nabi nggak bilang boleh, nggak bilang tidak. Apa jawaban Nabi? Ntar kalau kamu masak, kamu nyate, kamu buat gulai kambing, jangan lupa kasih saya. Itu tanda boleh atau nggak boleh? Boleh. Jadi kadang-kadang jawaban itu nggak mesti iya atau tidak. Nabi bilang, jangan lupa bagian saya. Jadi Nabi itu orangnya santai Pak ya. Nggak kaku gitu. Kita bayangin Rasulullah tuh wajahnya kaku. Wajahnya serem. Ya, tidak. Ya, tidak. Nggak begitu. Rasulullah tuh santai. Sangat happy. Sangat gaul. Lalu setelah itu mereka berpesta ya. Nah, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir yang mau saya ceritakan. Nabi Muhammad itu naik ke langit dihormati semua malaikat. Tembus ke aras, Jibril pun tidak bisa tembus, Nabi bisa tembus. Berarti Nabi lebih mulia dari Jibril, dari semua malaikat. Ketika beliau turun ke bumi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu anak kecil begini, dipeluk-peluk oleh Rasulullah. Ketika sholat, beliau dinaikin sama cucunya Hasan dan Husain, ya radhiyallahu taala anhuma. Apakah Rasulullah marah-marah? Nih hati-hati nih bapak-bapak ini sering marah ke anak-anak kalau sholat nih. Ini yang di atas nih berisik, biarin aja Pak ya, rezeki dia nggak ada. Ya. Anak-anak biarkan mereka walaupun berisik di masjid. Tergantung nanti Bapak cari orang yang bisa menenangkan anak kecil. Maka saya sarankan di sini banyak anak kecil. Kalau bisa seminggu itu ada orang yang ahli cerita tentang sahabat Nabi. Dikumpulin anak-anak. Dulu waktu saya masih remaja, saya setiap malam Sabtu, malam Minggu buat majelis cerita sahabat Nabi. Cerita Nabi, dikumpulin itu ratusan orang ikut. Waktu masih remaja, masih SMA. Ya anak-anak ini adik-adik saya dulu. Kita ajak mereka tidur di masjid, makan di masjid, lalu bercerita. Anak-anak ini suka main, nanti ada jam mereka main, berisik, biarin aja. Ada saat-saat begitu. Nah, Nabi Muhammad ketika masuk masjid, tiba-tiba anaknya, cucunya bergayutan. Kalau bapak marah ya, wih berisik. Boleh bilang, tapi jangan bilang berisik. Itu membentak. Boleh bilang, diam. Diamnya ngomongnya pelan-pelan. Ya, jangan marah-marah. Lalu, ketika Nabi sujud, Sayyidina Al-Husain masih naik di punggung Nabi. Dan di saat itu Nabi sujudnya lama. Ini Nabi lagi mimpin sholat, sujudnya lama. Sahabat bingung. Ini sahabat ini lucu, sholatnya kayak anak SMP dulu belajar sholat. Maklum kan sahabat juga lagi belajar. Tahu-tahu mereka ada satu orang yang angkat kepalanya, ngintip Rasulullah ngapain, kok lama amat sujudnya. Percaya Pak, itu ada di hadis Pak. Liatin, sujud lagi, kayak persis kayak anak SD, anak SMP belajar sholat. Maka Nabi mengatakan, aku kepada kalian seperti orang tua dan guru. Sahabatnya tua-tua, tapi Nabi ngomong, aku nih kayak orang tuamu. Salah seorang sahabat, kepalanya naik ke atas, melihat ternyata Al-Husain, Sayyidina Al-Husain masih di punggung, Rasulullah lagi main kuda-kudaan. Lalu beliau bangkit, karena anaknya sudah mulai kesusahan, cucunya, beliau baru bangkit. Ketika bangkit, selesai sholat,
Nabi kemudian minta maaf kepada sahabat. Maaf, sujudnya kelamaan. Tadi cucuku sedang asik bermain kuda-kudaan. Tuh, Rasulullah dihormati di langit, dicintai oleh semua makhluk di bumi. Tapi sama cucunya, sama anak-anak kecil beliau penyayang. Bapak Ibu ini, ada yang semulia Rasulullah? Kenapa galak kepada anak-anak? Anak-anak ini, saya dikasih tahu oleh guru saya dulu, Syekh Taufik Al-Buti dari Suriah. Kalau ada paceklik nggak turun hujan, kita puasa 3 hari, lalu suruh anak-anak duluan masuk masjid. Terus berdoa. Doa minta supaya diturunkan hujan dalam bahasa kaum. Maka ajak anak-anak mengaminkan. Ya Allah turunkan hujan. Kalau anak-anak bilang amin, tunggu Pak, nggak lama habis itu turun hujan. Benar. Syekh Taufik cerita tentang kakeknya namanya Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan bilang, kalau kita paceklik, kita lakukan satu amal. Benar, satu saat paceklik. Lalu baginda Syekhna Taufik mengatakan, kakekku Ramadan Al-Buti memerintahkan orang sekampung puasa 3 hari. Lalu di hari ketiga anak-anak disuruh semuanya masuk masjid. Karena mereka belum dosa. Anak kecilnya ada dosanya nggak Pak? Yang ada dosa kita ya. Benar. Kalau bapak mati, dia mati. Duluan siapa masuk surga? Kita dihisab dulu, dia duluan masuk surga. Benar nggak? Ya. Jadi jangan marah nih, mali surga nih. Halo. Nabi Muhammad SAW kemudian membiarkan anak-anaknya main di masjid. Nabi lagi khutbah Pak, lagi berdiri. Anaknya datang, cucunya nih, Hasan Husain. Saya mau tanya yang udah punya cucu, kalau ngeliat cucu gemes gak? Gemes Pak ya? Hati kita langsung tersentuh. Nabi lagi khutbah turun. Ini cuma boleh untuk Nabi Pak. Nanti kalau ada ustadz khotib, tahu-tahu cucunya datang, jangan turun, ntar bubar masyarakat, bubar jamaah Jumat. Turunlah Nabi, diambil anaknya digendong, lalu beliau meneruskan khutbah. Beliau paling mulia di langit, paling mulia di bumi, tapi sama anak kecil beliau sangat menghormati. Ya, Syekh Ramadan, karena tahu rahasia itu, beliau kumpulkan anak-anak semuanya. Ketika berdoa, anak-anak itulah yang pertama kali menangis karena mereka kehausan air. Di saat air mata mereka keluar, air hujan turun. Nih rahasianya. Saya masih ingat di Jakarta beberapa tahun yang lalu dulu pernah nggak turun-turun hujan. Udah sholat istisqa di mana-mana nggak turun hujan. Karena sholat istisqa-nya ngikutin kitab buku, nggak ngikutin guru. Padahal ilmu di kitab itu yang nulis siapa? Guru. Maka ilmu yang diturunkan dari dada, jatuh ke dada, dikirim ke dada, diwariskan ke dalam dada ulama. Itulah ilmu yang sebenarnya. Adapun yang di kitab bisa jadi salah cetak. Ya, Rasulullah belajar kitab nggak? Enggak, beliau nggak butuh kitab. Beliaulah kitab itu. Kana khuluqul Quran. Beliau itu kalau berakhlak, itulah Alkitab. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika bertemu Hasan Husain dipeluk, dicium, dilihat oleh seorang Arab Badui. Apa kata Arab Badui? Wahai Rasulullah, saya ini pemimpin kaum. Suaranya menggelegar. Anakku 10, tidak ada satupun yang aku cium. Tapi engkau ini pemimpin umat manusia, pemimpin semua makhluk di muka bumi dan di langit. Tapi engkau kok masih bisa cium anakmu? Apa kata Nabi? Itulah rahmat Allah yang ada di kolbu. Jika di kolbumu ada rahmat Allah, pasti kamu juga menyayangi semua makhluk. Maka besok-besok dia kalau punya anak, dia ketemu anak, dia cium anaknya. Jadi Rasulullah itu berdakwah tidak hanya dengan mulut, beliau juga berdakwah dengan perbuatannya.